Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh subscriber channel Rahmatul Ummah yang tetap setia menemani dan menyimak tausiah yang telah kami tayangkan. Mudah-mudahan video-video yang telah kami kirimkan lewat medsos YouTube ini bisa bermanfaat, khusus bagi kita dan umumnya bagi segenap kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Selanjutnya, ini merupakan suatu kebahagiaan. Letak kebahagiaan itu di mana? Ketika tidak sempat untuk mengunjungi suatu taman surga berupa pengajian. Pengajian itu istilah Rasul adalah taman surga, karena memang kita hidup terlalu sibuk dengan urusan isi perut, dengan urusan duniawi, sehingga berangkat pagi pulang malam, tidak sempat berkumpul dengan tetangga, bahkan tidak sempat juga menyisihkan waktu untuk mencari ilmu. Ini salah satunya channel Rahmatul Ummah memberikan solusi. Insya Allah Anda akan mendapatkan video-video terbaru berupa tausiah. Insya Allah ketika kita selalu menimba ilmu, Masya Allah tidak akan ada ruginya, bahkan mendapatkan keuntungan. Jangan sampai Anda sayang dengan kuota Anda. Kita melihat hiburan-hiburan lain di YouTube sama juga, itu mengeluarkan kuota. Tapi hiburan-hiburan yang Anda lihat di YouTube misalkan, itu tidak akan mendapatkan pahala, apalagi yang dilihatnya tidak bermanfaat. Ini sangat bermanfaat, yaitu dengan cara mendengarkan tausiah-tausiah. Kita keluar kuota pun nanti di akhirat akan ada hitungannya berupa pahala. Selanjutnya, dalam kisah ini kita masih menerangkan tentang kisah Mi'raj. Kisah Isra sudah selesai. Kisah Mi'raj, setelah baginda Rasul dipersilahkan masuk oleh penjaga langit yang pertama yang diciptakan oleh Allah dari emas, masuk lagi baginda Rasul ke langit yang kedua. Langit yang kedua ini diciptakan oleh Allah dari intan zamrud. Biasa malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kedua, maka ada suara panggilan yang bertanya di balik pintu langit kedua, "Siapakah Anda?" Maka malaikat Jibril, "Saya Jibril." "Siapa orang yang bersamamu, wahai malaikat Jibril?" "Baginda Nabi Muhammad SAW." "Apakah Allah memerintahkan engkau dan Muhammad untuk masuk ke pintu kami, ke pintu yang kedua?" Maka sabda malaikat Jibril, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan aku dan memerintahkan Muhammad untuk masuk ke langit yang kedua." Setelah itu barulah dibukakan pintu langit yang kedua. Di sanalah baginda Rasul bertemu dengan dua nabi. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua pada malam Mi'raj dipertemukan baginda Rasul dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa. Nabi Yahya putra Zakaria, Nabi Isa putra Siti Maryam. Maka baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah kedua orang ini?" Maka sabda malaikat Jibril, "Ini adalah Nabi Yahya, ini adalah Nabi Isa." Kenapa di langit yang pertama Nabi Adam seorang diri? Di langit yang kedua ada dua nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sabda malaikat Jibril, kelak di akhir dunia nanti, ketika menjelang hari kiamat, Nabi Isa alaihi salam akan turun ke dunia dan membunuh Dajjal. Ketika Nabi Isa diturunkan oleh Allah dari langit yang kedua, maka tetap langit kedua itu tidak kosong dengan Nabi, sebab ada penggantinya, yaitu Nabi Yahya alaihi salam.
Juga Nabi Isa alaihissalam mengucapkan selamat datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya dua nabi yang belum menikah. Bahkan satu hikayat, ketika turun ke dunia nanti menjelang hari kiamat, baginda Nabi Isa alaihissalam tetap akan menjalankan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menikah pada salah seorang perempuan dari umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sanalah juga diantaranya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam seperti dalam video-video yang telah lalu adalah keponakan. Selanjutnya Nabi SAW naik lagi ke langit yang ketiga. Nah, langit yang ketiga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min hadidin, dari besi. Setelah malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang ketiga, dipertanyakanlah sama pertanyaannya itu dari petugas langit yang ketiga seperti petugas penjaga langit kedua dan yang pertama. Siapakah engkau? Kata pertanyaan di balik pintu langit yang ketiga. Kata malaikat Jibril, aku. Siapa orang yang bersamamu wahai Jibril? Muhammad. Apakah Allah telah memerintahkan engkau dan Muhammad untuk masuk ke langit yang ketiga? Kata malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kami berdua untuk masuk ke langit yang ketiga. Barulah pintu langit yang ketiga dibukakan. Lalu bertemulah di sana. Di langit yang ketiga itu ada sosok laki-laki yang sangat tampan yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan marhaban, selamat datang bagi engkau ya Jibril dan bagimu ya Muhammad. Maka di sana salinglah berpelukan. Sabda baginda Rasulullah SAW, wahai Jibril, siapakah orang ini? Ini adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kelihatannya Masya Allah itu Nabi Yusuf sangat tampan karena terkena dengan ketampanannya. Dan Alhamdulillah Nabi Yusuf alaihi salam ini adalah salah satu putra dari Nabi Yakub alaihissalam, dan akhirnya dengan kesabarannya setelah mengalami berupa-rupa cobaan dan khianat dan kezaliman dari saudara-saudaranya, maka Nabi Yusuf alaihissalam di dunia pun sudah mendapatkan jabatan, yaitu berupa jadi raja di negara Mesir. Dan ditempatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf ini yaitu di langit yang ketiga. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah kisah Mi'raj ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudma sofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.